Shalom Bapak Ibu Saudara. Bacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Ayub 16. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu, dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut, dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata berapi-api. Mereka mengangangkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditebusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan, dari mana aku tak akan kembali lagi. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari, sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita tundukkan kepala kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali bersama berkumpul dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kau yang jamah kami, Kau yang selalu lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu juga di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur punya Tuhan yang baik dan setia seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami mau melangsungkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon Kau layakan ibadah ini supaya menjadi berkat untuk kami dan menjadi berkenan untuk Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan, menyembah dan meninggikan Engkau, bahkan bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, oh, oh, oh.
Nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama
penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kiranya Engkau memberkati kami masing-masing. Engkau persiapkan tanah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan apa yang Kau katakan Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami terima dengan baik dan dapat tertanam dalam tanah hati kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Roh Kudus, tolong ajar kami Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang hendak Kau katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Kita berjumpa lagi ya, masih online, tapi kalau Tuhan menghendaki minggu depan kita sudah mulai ibadah offline ya, baik di Semarang, di Purwodadi maupun di Jogja. Kalau Tuhan menghendaki kita sama-sama minggu depan ibadah offline ya, tentu kita semua sudah merindukannya ya. Saudara, pagi ini saya ingin sharing berbicara tentang persiapan. Persiapan apa itu? Ya, saudara, waktu masih kecil, ya sekitar umur 5-6 tahun, 7 tahun gitu ya, saya kalau ditanya, "Wok, besok kalau sudah besar mau jadi apa, Wok?" Gitu. Jawaban saya dulu, mau jadi manten. Mau jadi pengantin maksudnya. Ya saudara, saya nyeplos aja karena melihat bahwa jadi pengantin tuh enak ya gitu. Kalau perempuan didandanin jadi cantik, terus jalan gitu ya di aisle di lorong gereja, terus ketemu dengan pangeran pria idaman gitu ya, pangeran yang dari negara mana gitu ya, kerajaan mana, datang dengan kuda putih gitu ya, angan-angan dulu waktu kecil. Tapi saudara, ternyata begitu saya sudah besar, sudah dewasa, menikah bukan menjadi prioritas lagi. Artinya saya disibukkan dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas, terutama mencari kerjaan gitu ya, mencari uang dan sebagainya. Itu jadi menggeser imajinasi saya mengenai pengantin ini. Nah saudara, sebenarnya semuanya sama ya. Setiap pernikahan, setiap pengantin itu harus melalui 3 tahap menurut saya sih ya. Apa? Yang pertama itu kita harus mengenal dulu pribadi calon pasangan kita. Pribadinya itu apa gitu. Misalnya ya kamu siapa pasangan hidup kita itu nanti siapa, pekerjaannya bagaimana, misalnya kesukaannya apa, terus pikirannya seperti apa, hatinya bener enggak buat kita, terus karakternya gimana, dia pengennya tuh apa sih, yang disenengin apa, yang enggak disenengin apa. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus kita gali, harus kita tahu gitu. Dan dulu waktu kecil kita tidak pernah berpikir tentang ini ya kan, taunya happily after gitu ya, pengennya bahagia selamanya, tiba-tiba gitu ya ketemu pangeran terus bahagia selamanya gitu ya. Atau kalau yang pria ketemu princess gitu ya, cantik jelita gitu, terus sudah cantik, terus manutan gitu ya, diajak kemana ayo, diajak sengsara ayo gitu. Aduh, dunia enak banget gitu. Tapi ternyata ada hal-hal kita harus mengenal calon pasangan kita. Terus yang kedua menurut saya kita juga harus tahu itu keluarganya, lingkungannya bagaimana pada saat dia dibesarkan itu ya, calon pasangan hidup kita itu
lingkungannya seperti apa, terus keluarganya bagaimana, kita harus tahu. Terus yang ketiga, yang terakhir menurut saya itu kita harus mengerti peraturan atau tatanan. Maksudnya kita tuh dibesarkan oleh keluarga yang berbeda. Ada aturan-aturan yang berbeda. Keluarga saya mungkin punya aturan yang berbeda dengan keluarga saudara. Ya, setiap keluarga punya aturan yang berbeda. Nah, ini harus kita tahu gitu. Sebagai contoh mungkin di satu keluarga biasanya kalau makan itu bersama-sama. Jadi pulang itu tidak boleh larut malam, terus berkumpul bersama di meja makan bersama malam-malam gitu ya. Di situ terus kemudian menceritakan aktivitas apa hari ini. Ya seperti itu. Ada keluarga lain mungkin yang tidak punya peraturan yang seperti itu ya. Jadi pulang-pulang aja, pergi-pergi aja gitu. Nah, ini perbedaan ini harus kita mengerti. Ya, saudara, tahukah saudara bahwa kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus terutama itu adalah mempelai-mempelainya. Ya, saya ulangi, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, itu kita semua adalah mempelai-mempelainya. Yang suatu saat nanti kita akan pulang gitu. Pada saat mempelai prianya itu menjemput kita untuk kita pulang ke rumah Bapa. Nah, saudara, banyak di antara kita tidak punya persiapan, tidak mengerti apa yang harus disiapkan. Saudara, kalau saya lihat ya, terutama akhir-akhir ini pada saat pandemi, orang begitu sibuknya mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan. Tapi yang disiapkan apa, saudara? Pestanya, cateringnya nanti pakai apa? Oh, gaunnya fitting gaun, cari model gaun. Terus kemudian, oh nanti pakai MUA siapa ya? MUA yang terkenal ini sekarang siapa ya? Atau perhiasannya apa gitu. Hal-hal yang menurut saya hanya sesaat. Benar enggak, saudara? Pernikahan itu pestanya, maksud saya, pesta pernikahan itu kan paling lama berlangsung berapa? 3-4 jam kalau di Indonesia ya. Kalau kita biasanya, apalagi pandemi gini, online cepat banget gitu ya. Untuk 2-3 jam ini, kita merelakan waktu yang, menghabiskan waktu yang berbulan-bulan untuk mempersiapkan. Bagaimana undangannya, siapa aja yang diundang, terus kemudian apa, nanti pakai mobil apa ya, atau nanti siapa ya yang mengiringi saya sampai ke altar, bapak atau kakak atau siapa ya. Kita tidak lagi memusingkan hal-hal yang penting, tapi malah justru hal-hal yang tidak penting, saudara. Nah, korelasinya apa dengan kehidupan kita sekarang? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita suka lupa persiapan yang kita lakukan justru adalah persiapan duniawi. Seperti apa? Oh, ibadah dikencangkan gitu ya, dilancarkan. Oh, kalau perlu lebih rame, lebih heboh ya. Masa pandemi jangan menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan semangat, dengan ya betul, tapi ya kita ingat, kita juga harus mentaati protokol kesehatan. Artinya jangan membuat kerumunan, harus pakai masker dan sebagainya. Ya, walaupun kalau di Semarang sudah levelnya turun ya, level 2, tetapi kita tetap harus taat prokes. Karena apa? Pandemi Covid ini belum hilang. Nah, saudara, jangan pentingkan hal-hal yang seperti itu, yang duniawi banget. Tuhan tidak pernah melihat ibadahmu seperti apa. Kenapa? Karena yang Tuhan maksud ibadah itu bukan hanya hari Minggu pada saat kita memuji Tuhan di gereja, atau pada saat kita ikut ibadah online, mendengarkan firman Tuhan, terus kemudian nyanyi, tepuk tangan gitu ya di online. Bukan hanya itu, saudara, tetapi setiap hari, setiap detik, setiap menit yang saudara lakukan, apapun, setiap tarikan nafas saudara adalah ibadah. Ya, kalau pada zaman perjanjian lama, ya ibadah itu ada seremoninya. Datang dengan mempersembahkan korban bakaran. Datang ke bait Allah.
ya kan? Terus kemudian ada imam yang memimpin jalannya ibadah. Terus kemudian ada korban yang harus disembelih, dibakar. Terus kemudian ada puji-pujian, tari-tarian mungkin, ya, zaman dulu, zaman perjanjian lama. Tetapi begitu Yesus datang dan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi, saudara? Tirai bait Allah terbelah dua. Artinya apa? Bahwa tidak ada lagi itu ruang maha kudus dan ruang kudus dan sebagainya, pelataran apa sebagainya. Itu sudah tidak ada lagi. Tirai sudah terbelah. Artinya Allah dan manusia sudah bisa menjadi satu di dalam Yesus. Karena apa? Begitu Yesus mati, disalib, dan naik ke surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau saudara percaya sama Tuhan Allah, saudara mengundang Tuhan Roh Kudus datang bertahta di dalam hatimu, maka wala hatimu, tubuhmu dari kepala sampai bawah itu adalah bait Allah. Itu adalah tempat di mana Roh Allah bersemayam. Kalau pada zaman perjanjian lama, Roh Allah itu bersemayam di tenda khusus gitu ya. Tuhan hadir di situ. Di satu tenda itu ditunjukkan oleh tiang awan dan tiang api. Pada saat bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, dari padang gurun dan sampai di Kanaan, mereka membangun bait Allah. Allah ditempatkan di situ, bersemayam di situ. Jadi kalau kita berdoa di bait Allah, maka Allah mendengarkan. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, sudah tidak ada lagi bait Allah. Sudah tidak ada lagi tabut perjanjian, sudah tidak ada lagi tirai yang menghalangi. Dan Roh Kudus masuk ke dalam hati saudara. Artinya apa? Tubuhmu dari atas sampai bawah adalah milik Allah. Kalau tubuh kita adalah milik Allah, maka siapa yang jadi imam? Ya kita. Ya, kita ini adalah imamat yang rajani. Kita bangsa yang dikuduskan, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya pada saat Yesus datang yang kedua kali, Dia menjemput kita, kita siap untuk menjadi mempelainya. Saudara, yang pertama tadi yang kita harus tahu adalah kita harus mengenal pribadi calon pasangan hidup kita. Siapa sih pasangan hidup kita ini? Kita buka ya di Markus 2 ayat 19. Pagi ini kita banyak membuka ayat ya. Markus 2 ayat 19 saya bacakan. Ini ceritanya tentang orang Farisi yang protes kepada murid-murid Yesus, kenapa murid-muridnya tidak berpuasa. Sedangkan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Kenapa murid-muridnya diam? Gitu ya. Nah, Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Saudara, Yesus sendiri menganggap bahwa dirinya adalah mempelai laki-laki. Dan dia berjanji, suatu hari nanti aku akan datang menjemput engkau. Kita pulang sama-sama ke rumah Bapa. Ya. Yohanes ini, kitab Yohanes adalah kitab yang penuh dengan cerita cinta antara Allah dan manusia. Ya, jadi nanti kita akan baca apa cintanya itu seperti apa gitu ya. Nah, Yesus menganggap dirinya adalah mempelai laki-laki. Siapa mempelai perempuannya? Siapa mempelai wanitanya? Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Tapi saudara, boleh nggak mempelai laki-laki memilih mempelai perempuannya? Ya boleh banget. Boleh nggak mempelai perempuan ini memilih mempelai laki-laki? Oh harus. Ya, kita harus memilih siapa
calon pasangan hidup kita. Nah, saudara, Yesus juga memilih. Siapa yang dipilihnya? Adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Yesus. Itulah yang dipilih. Yang tidak, ya mohon maaf, saudara akan ditinggal. Jadi kalau saudara tidak percaya dengan sungguh-sungguh, mempercayakan dirimu, hidupmu kepada Yesus, mohon maaf, saudara tidak akan dipilih. Saudara akan di situ-situ aja. Ya. Makanya persiapkan dirimu, supaya dirimu layak dipilih oleh Yesus, sang mempelai laki-laki. Amin, saudara. Jangan mempersiapkan gaunnya. Oh, nanti pakai anting apa ya, kalungnya apa. No, saudara. Cari lebih dalam. Yang pertama, cari tahu siapa calon pasangan hidup kita ini. Siapa Yesus? Karena Yesus mengatakan, sayalah mempelai laki-laki. Siapa sih Yesus ini? Apa sih istimewanya? Kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Seperti saya katakan tadi ya, kitab Yohanes ini adalah kitab yang luar biasa menurut saya. Begitu menggambarkan cintanya Allah kepada manusia sampai dia memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk disalib. Supaya dia bisa menjemput saudara dan saya suatu hari nanti. Oke, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa loh. Mempelai laki-laki kita, saudara. Akulah jalan katanya. Dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara, kalau saudara pingin sampai ke satu tujuan, saudara harus lewat jalan, bukan? Mau jalan darat, jalan udara, jalan air, harus lewat jalan, bukan? Nggak bisa saudara sampai dengan tiba-tiba gitu ya, ting, sampai. Nggak bisa, saudara. Kita harus lewat jalan. Artinya apa? Kita harus melalui suatu cara. Karena jalan ini adalah berbicara mengenai cara atau bagaimana mencapai ke sana. Ya. Caranya gimana? Nah, saudara melihat dari kehidupan Yesus. Ya, saudara harus belajar sungguh-sungguh. Mengenal dengan sungguh-sungguh calon mempelai laki-laki saudara. Siapa Yesus ini? Sebagai jalan dia bagaimana? Ya. Dan kebenaran apa yang dia bawa? Saudara, saya tidak akan menceritakan semuanya karena ini adalah suatu pengalaman hidup yang saudara harus temukan sendiri. Artinya apa? Saya nggak bisa menggambarkan Yesus itu jalannya seperti apa ya? Warnanya merah atau biru atau hitam, atau jalan Yesus itu dari batu bata atau aspal atau hot mix atau jangan-jangan jalan tanah. Ya, saya tidak bisa menggambarkan saudara karena ini adalah pribadi lepas pribadi. Setiap firman yang disampaikan oleh Yesus dan kita terima, kemudian kita lakukan, itulah jalan. Tetapi kalau saudara melakukan segala sesuatu tidak atas tuntunan Roh Kudus, tidak atas contoh dan teladan dari Yesus, ya mohon maaf, itu bukan jalannya Yesus. Saudara tidak tahu ikut jalan siapa. Kalau saudara mau masuk ke dalam jalannya Yesus, saudara harus tahu jalannya Yesus itu warnanya apa. Dari material apa misalnya ya.
Kita harus betul-betul mengenal, saudara. Kemudian, kebenaran yang dibawa, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran apa yang Yesus bawa? Perkataan apa yang Yesus ucapkan yang membuat kita percaya bahwa itu kebenaran? Saudara, sekali lagi, ini tidak bisa diajarkan, tetapi harus dialami. Saudara harus betul-betul mengalami. Kenapa? Karena nanti saudara akan selama-lamanya menjadi mempelai wanitanya Yesus, bukan? Tidak hanya cuma sehari pada saat menikah, atau seminggu pada saat bulan madu misalnya. Setelah itu ya kita pisah lagi ya Yesus. Gak bisa, saudara. Kita selama-lamanya akan terikat. Saudara, kalau tidak bisa menemukan Yesus ini jalannya bagaimana, kebenarannya bagaimana, hidupnya bagaimana, saudara tidak akan tahan lama-lama berdekatan dengan dia. Kenapa? Karena yang memisahkan aku dan engkau, kata Yesus, kata Allah, adalah segala dosamu. Jadi dosa kita ini akan menghalangi kalau kita tidak dibersihkan dengan darah Yesus. Kalau kita tidak betul-betul percaya kepada Yesus dan betul-betul sungguh-sungguh hidup, menghayati, memahami, bersama, mempunyai pengalaman dengan Yesus, saudara tidak bisa dibersihkan. Saudara tidak akan bersih. Ya. Dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup yang seperti apa nih Yesus ini? Saudara harus tahu. Saudara, saya beri clue, apa tuh? Kisi-kisi gitu ya. Bahwa saudara tanpa Yesus tidak akan bisa hidup. Kenapa bisa begitu? Karena dia adalah kehidupan. Dia adalah hidup sendiri. Jadi tanpa Yesus kita tidak bisa hidup, saudara. Kita mencatat bahwa siapa yang menolak aku, kata Yesus, maka Allah di surga juga akan menolak dia. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, tidak mau hidup seperti Yesus hidup, kita menolak dia. Kita lebih mencintai dunia. Kita lebih melakukan keinginan-keinginan kita. Kita menolak Yesus, saudara. Kalau kita sudah menolak dia, kita tidak mau hidup bersama Yesus. Kita tidak mau melepaskan segala milik kita lagi. Tapi kita justru mencari ambisi kita, mencari kehidupan yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Itu sama aja kita menolak Yesus, saudara. Dan apa akibatnya? Kita akan kehilangan hidup. Karena Yesus adalah hidup. Kita akan kehilangan jalan menuju Bapa. Kita akan kehilangan kebenaran. Ya, saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayo, pelajari sungguh-sungguh. Mau tahu sungguh-sungguh. Ada seorang yang luar biasa, menulis buku. Ya, saya lupa judul aslinya, tetapi intinya kalau kita mau menjadi murid Yesus, kalau kita menjadi murid yang benar, apapun yang kita lakukan digerakkan oleh keingintahuan yang mendalam. Jangan digerakkan oleh pingin dapat berkat, jangan digerakkan oleh pingin dapat mujizat atau pingin sembuh. Saudara, kayak gitu-gitu itu gak akan jadi murid yang baik. Tidak akan menjadi bukan follower, tapi next estafet daripada Yesus gitu. Penerusnya Yesus. Gak bisa. Karena kita tidak ingin tahu. Tetapi kalau kita ingin tahu, maka kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Betul gak, saudara? Kita akan belajar sungguh-sungguh. Siapa sih ini mempelai laki-laki kita ini? Apa saya salah pilih apa enggak ya? Jangan-jangan saya salah pilih nih. Ya, saudara harus pastikan. Kemudian yang harus dipastikan lagi apa?
Kesukaannya apa mempelai laki-laki kita ini? Nggak disukai apa? Jangan-jangan begitu setahun menikah dia udah bosan sama saya. Atau kita yang bosan sama dia karena ternyata kerjaannya tuh nonton TV mulu misalnya. Nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Gimana nih? Gitu. Karena kita nggak tahu dia sukanya apa, dia pikirannya gimana, hatinya gimana, dia karakternya gimana. Nah, saudara, pikiran, karakter, hati, apalagi kehendak, keinginan, ketidaksukaan itu cuma bisa kita ketahui pada saat kita punya hubungan intim dengan mempelai laki-laki. Artinya apa? Kalau kita berjalan bersama mempelai laki-laki, berhubungan intim, sering ngobrol gitu ya, sering tukar pikiran, kita akan mengerti, kita menyelami, kita belajar sungguh-sungguh, kita akan mengerti, saudara. Contoh, kalau setiap bangun pagi yang kita lihat adalah pasangan hidup kita, dan setiap kali tutup mata mengakhiri hari, sebelah kita juga ada pasangan hidup kita. Saya tidak percaya kalau dia nggak ngerti tentang pasangan hidupnya. Betul nggak, saudara? Pasti ngerti sekali. Sampai di titik kalau kedip aja kita tahu maunya dia apa, gitu. Atau tiba-tiba dia kita sudah tahu, ya. Atau kalau saya kadang melihat suami, aduh mukanya kok jelek banget, pasti dia lagi marah. Pasti yang pertama saya tanya, marah ya Pak sama aku? Maaf ya. Tapi saya nggak ngerti salah apa. Pasti ada salahnya. Benar dah, saudara? Dengan hanya melihat. Itu karena kita sudah bertahun-tahun bersamanya. Kita tahu, kita mempelajari. Itu ya, saudara. Jadi kehendak hati, pikiran mempelai laki-laki Yesus hanya bisa kita tahu kalau kita punya hubungan yang intim dengan dia. Mari saudara, saya tantang saudara, saya ajak saudara, ayo kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, sama Yesus kita. Supaya ini adalah persiapan kita menjadi mempelai yang baik. Amin. Nah, yang kedua adalah mengenal keluarganya atau lingkungannya. Saudara, tahu enggak Yesus dari mana? Ya. Ini yang ditanyakan pada saat Yesus mau disalib oleh Pilatus, ya. Kamu katanya raja orang Yahudi ya? Dia bertanya. Dia tidak tahu Yesus ini dari mana. Yesus ini siapa? Ya, saudara, lagi-lagi di Yohanes, kitab ini menceritakan bagaimana hubungan Yesus dengan Allah dan hubungan kita dengan Yesus. Saudara, kalau saudara baca keseluruhan kitab Yohanes, luar biasa. Ya, saya tidak akan membahas di sini. Silahkan saudara baca sendiri. Itu kitab yang harus dibaca pertama kali, karena luar biasa isinya. Kita akan betul-betul mendalami cintanya. Ya, Yohanes katakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Ada satu kesatuan, itulah keluarga. Ya, Tritunggal itu seperti keluarga, walaupun satu tapi tiga pribadi, tetapi satu. Ada Yesus, adalah Bapa, ada Roh Kudus. Nah, gimana ini hubungannya? Saudara, mari kita pelajari. Ya, saya tidak akan membahas di sini karena akan terlalu panjang. Tapi silakan saudara punya hubungan yang khusus dan intim dengan Yesus supaya tahu nih hubungan ketiganya. Apa ini hubungan keluarga ini? Ya, ini kekristenan itu unik sekali, saudara. Nah, kemudian dari mana Yesus? Ya, kita buka di Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36 katakan, jawab Yesus kepada Pilatus ini, ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini,
Pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara, Yesus punya kerajaan. Yesus adalah raja, tapi bukan di dunia ini. Jadi saudara salah kalau saudara mencari segala sesuatu yang dari dunia. Ya, makanan enak, upah yang enak, hidup yang enak. Saudara, ini sementara. One day, suatu saat kita akan dibawa pulang ke kerajaannya Yesus. Kalau saudara mempelainya. Amin saudara. Nah, kita harus tahu kerajaan Allah itu seperti apa. Kerajaannya Yesus di dunia lain itu seperti apa. Saudara silakan pelajari supaya saudara menjadi mempelai yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah saudara harus mengerti peraturan, tatanan. Ya. Karena Yesus asalnya dari surga. Saudara harus mengerti tentang surga. Allah Bapa itu punya tatanan, saudara. Punya peraturan yang berjalan. Punya peraturan yang berlaku. Ada satu yang berlaku di sana. Apa? Segala sesuatu Allah pegang kendali. Allah Bapa pegang kendali. Dia memerintahkan, dia yang punya inisiatif, dia yang melakukan segala sesuatunya. Allah Bapa. Dan kemudian Allah Bapa karena wujudnya roh, dia menyerahkan kepada Yesus untuk menjadi Yesus yang memerintah, menjadi raja di situ. Kita buka di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ya. Oleh karena Yesus sudah mati di salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, hanya satu. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita bisa mengaku ini, Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Dia pemilikmu. Kalau kamu sudah mengucapkan itu, maka Yesus yang menguasai dirimu. Artinya apa? Segala hidupmu, segala pikiranmu, segala tingkah lakumu, itu harus seperti Yesus. Ya. Makanya kalau ada orang Kristen yang hidupnya nggak seperti Yesus, nipu. Ya, yang paling sering apa? Minjem uang nggak dibalikin. Yang paling sering apa? Bohong. Apa lagi? Ya, merangkai cerita tuh gampang banget gitu. Cerita menjelekkan orang, cerita apa? Saya dibesar-besarkan gitu ya. Saya begini, saya begitu. Aduh, ya ini bukan anak Tuhan. Saudara, kalau kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita harus wajib hidup seperti Yesus. Amin, saudara. Baru kita menjadi mempelai wanitanya. Baru kita bisa dipilih. Jadi pada saat sang mempelai pria datang, dia sudah kenal. Dari sekian juta orang, ya, pada saat Yesus datang kedua kali, kelihatan sudah dari jauh, itu mempelai saya. Kenapa? Karena bersinar. Saudara memancarkan kemuliaan Yesus. Karena hidupmu sama seperti Yesus. Maka gampang Yesus untuk mengambil saudara. Oh, ini mempelaiku, ini mempelaiku, ini mempelaiku. Ayo kita pulang. Amin, saudara. Mulai sekarang, jangan lagi mempersoalkan hukum-hukum yang gak jelas. Seperti apa? Kalau ke gereja harus pakai baju ini. Kalau ke gereja harus begini begitu. Kalau jadi orang Kristen itu harus rapi, harus ini.
Nggak ada yang mengharuskan, saudara. Tetapi itu keluar dari hati. Ngerti ya bedanya ya, saudara? Kalau harus, itu saudara hidup di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru tirai sudah dibelah, Yesus sudah mati, Roh Kudus turun dan masuk ke dalam hati, maka Roh Kudus yang mengajarkan di dalam hati kita. Dan kita tinggal ngikutin. Maka nggak ada lagi kata harus, saudara. Amin. Karena setiap orang berbeda. Allah punya kurikulum yang berbeda untuk setiap orang yang harus dipelajari. Kalau kita mau ke Simpang 5, ya, untuk saya itu cocoknya sepeda misalnya. Oke, kalau begitu kamu harus belajar mengenai sepeda. Tapi mungkin untuk orang lain lebih cocok naik mobil misalnya. Atau ada yang lebih cocok jalan kaki, lebih cocok naik gerobak. Setiap orang punya kurikulum yang berbeda. Dan itu Allah yang tentukan. Maka jangan menyamakan dirimu dengan yang lain. Kita ini suatu pribadi yang unik. Persiapkan saja dirimu menjadi mempelai yang baik. Jadi kalau saudara mau ke Simpang 5, persiapkan aja sepedamu dengan baik supaya bisa dikayu. Persiapkanlah tubuhmu dengan baik supaya nggak pingsan sampai di Simpang 5. Kasarnya gitu ya. Atau persiapkanlah kesehatan yang baik supaya jangan sampai kita baru 2 kali ulir udah sesak napas karena nggak pernah olahraga, misalnya seperti itu ya. Persiapkan dirimu supaya jadi mempelai yang baik dan pelajarilah sungguh-sungguh siapa, apa, bagaimana, mengapa, di mana mempelai laki-lakimu. Supaya pada saatnya nanti, kemuliaan yang saudara pancarkan akan terlihat, membuat Yesus gampang mengenali kita. Dan kemuliaan itu tidak akan bisa kita pancarkan kalau kita tidak hidup selaras atau seperti Yesus. Rasul Paulus mencatat bahwa kenakan Yesus dalam hidupmu. Kenakan dia. Jadi pikiranmu, perkataan, perbuatan sama seperti Kristus. Sama seperti Yesus. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mengenal dengan sungguh-sungguh. Dan gimana kita bisa mengenal kalau kita tidak mau belajar? Saudara, di gereja kita ada pengajaran setiap hari Kamis. Tetapi yang datang sedikit. Beda dengan kalau hari Minggu. Orang lebih suka hura-hura. Tapi untuk belajar mengenal Tuhan, bisa dihitung dengan jari. Bagaimana saudara bisa menjadi mempelainya? Saudara tak mengerti apa-apa tentang Yesus. Saudara tak mau belajar apa-apa tentang Yesus. Nah, mempelaimu siapa terusnya? Terus yang kamu persiapkan apa? Saudara mau persiapkan gedungnya? Atau cateringnya? Hati-hati saudara. Ya, karena manusia ini terlalu cantik, terlalu ganteng. Maka yang memperebutkan itu bukan hanya Allah Bapa, tetapi juga iblis. Iblis juga pingin manusia ikut dia. Iblis juga pingin jadi mempelai laki-laki. Jangan pikir iblis nggak berdandan loh. Iblis berdandan, tapi yang dia tawarkan beda dengan Yesus. Apa perbedaannya? Saudara tidak akan tahu kalau saudara tidak punya hubungan yang intim dengan Yesus. Karena saudara nggak ngerti apa yang dia mau. Saudara nggak ngerti apa yang Yesus tawarkan. Saudara hanya mengerti apa yang ditawarkan iblis. Kenapa? Karena iblis menguasai dunia, tempat kita tinggal. Contoh ya, kalau kita, sekarang kan kita ada di bumi Indonesia ya. Tentu saja kita lebih mengenal Pak Jokowi. Betul enggak? Daripada kita mengenal
Presiden Amerika sekarang udah ganti, Joe Biden. Ya, kita lebih mengenal presiden kita karena kita tinggal di Indonesia. TV yang keluar mukanya Pak Jokowi, berita-berita yang keluar mukanya Pak Jokowi. Gak ada berita, ya jarang sih, keluar mukanya Joe Biden kan. Kita lebih mengenal apa yang sering kita lihat. Nah, kita sekarang ada di dunia, yang sering saudara lihat siapa? Tuhan Yesus atau iblis? Karena dia penguasa dunia. Hati-hati saudara, jangan main-main dengan hidupmu. Hidup kita tidak tahu sampai kapan. Terutama pada saat pandemi ini. Baru kemarin saya lihat dia kena COVID, besok sudah tidak ada. Secepat itu. Bagaimana dengan persiapanmu? Sudah mempersiapkan diri jadi mempelai wanita? Nya Allah? Atau salah persiapan? Saudara belum terlambat. Kalau saudara mau betul-betul dipilih Allah untuk menjadi mempelainya, saudara belum terlambat. Yuk kita persiapkan yang betul. Cari tahu tentang pasangan hidup saudara, tentang mempelai laki-laki saudara, tentang Yesus. Cari tahu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Cari tahu apa yang menjadi pikirannya, hatinya, kehendaknya, karakternya. Ikuti itu, karena dia adalah jalan. Dan dia adalah kebenaran, tidak ada yang lain. Cuma dia yang punya kebenaran. Dan dia hidup. Kalau kamu di luar Yesus, kamu akan mati. Yang kedua, cari tahu tentang Tritunggal. Cari tahu tentang kerajaan surga. Karena one day kita akan ke sana. Karena one day kita akan bersekutu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus dan Yesus. Kita akan menjadi satu keluarga, saudara. Karena Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan mereka di dalam aku. Ini doanya Yesus. Nah, kita akan menjadi satu dengan Yesus. Kita akan menjadi satu dengan Allah Bapa. Pada saat kita sungguh-sungguh mengerti, kita mengalami, kita menghayati. Yang ketiga, kita harus tahu aturan apa yang berlaku. 10 perintah sudah diringkas Yesus menjadi 2. Ya, saudara gak usah takut lagi. Ada Roh Kudus di dalam hati yang mengajarimu setiap saat. Asal kau lepaskan semua, tunduk pada otoritasnya. Jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan undang Yesus, Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita dan bertahta di situ. Maka saudara akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka tidak ada lagi 10 perintah. Yang ada cuma kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap yang ada di dalam diriku. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu akan saudara bisa lakukan. Amin saudara. Mari kita persiapkan yang betul. Bukan yang selama ini mungkin saudara sudah lakukan. Mungkin salah, tidak apa-apa. Stop. Jangan diulangi lagi. Balik. Cari tahu yang benar. Karena hanya Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Ayo ikuti Yesus. Amin saudara. Amin. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas benih firman-Mu. Kami sudah menerima Tuhan. Kami bersyukur. Tolong kami Roh Kudus. Ajar kami terus Tuhan. Supaya firman ini tidak berhenti sampai di sini. Tetapi boleh kami kunyah-kunyah terus di dalam hati kami. Di dalam pikiran kami. Di dalam mulut kami. Sehingga setiap perkataan, setiap pikiran, setiap perbuatan kami yang keluar adalah daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Tolong Roh Kudus tuntun kami terus agar kami dapat melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, berserah dan memohon kepada-Mu.
kasihanilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita meninggalkan ibadah kita. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, mari kita sama-sama meminta berkat Tuhan turun atas setiap kita. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan dari awal hingga akhirnya tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan jika setelah ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, atau keesokan hari kami akan bekerja, berusaha, kami meminta pertolongan dan penyertaan-Mu tinggal atas setiap kami. Karena hanya penyertaan-Mu saja Tuhan yang membuat apapun yang kami lakukan itu berhasil. Berkati setiap kami di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami. Juga berkati anak-anak kami di dalam studinya, sehingga biarlah setiap yang kami lakukan boleh membuahkan hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang. Kami minta berkat-Mu turun atas setiap kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum pulang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat yang terbaik akan tercurah di dalam hidup-Mu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan tinggal bersama dengan engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati, sudah memperoleh hati yang bijaksana. Mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.